Bapak Ibu semuanya, saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dian terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini. Eh, Kalau tadi Bu Dian juga sudah menjelaskan terkait contoh batasan nilai penghasilan bagi pegawai yang berhak mendapatkan pengecualian dalam hal fasilitas kendaraan ya. Nah, sekarang saya coba untuk melanjutkan untuk eh, apa namanya, natura dan juga atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu yang memang ini salah satu hal yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan untuk penggantian dan juga imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, jadi apakah ini slide-nya sudah terlihat full? Mohon bantuannya sudah mungkin ya. Oke. Di sini Mas belum, Rian. Pak. Oh sudah ya, Sudah. sudah. Ya, ya. Oke, baik. Sebenarnya seperti yang disampaikan juga oleh Bu Dian bahwa terkait dengan ketentuan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, namun memang sudah ada dalam pengaturan sebelumnya, yaitu ada di PMK 167 2018. Namun ketika Undang-Undang HPP kemudian diundangkan, maka Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengatur ulang kembali bagaimana tata cara untuk bisa menetapkan suatu daerah menjadi ditetapkan menjadi daerah tertentu, di mana tata caranya masih relatif sama, tapi mungkin materinya akan sedikit berbeda, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sarana prasarana ataupun fasilitas yang diterima oleh pegawai dan juga keluarganya yang ada di daerah tertentu ini tentunya dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, apa saja ini termasuk tempat tinggal sampai dengan jasa pengangkutan ya. Kalau tadi di sini Bapak Ibu semuanya bisa melihat di sisi kiri ada tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan. Nah, ini pengangkutan pun ketika seorang pegawai dimutasikan ya dari suatu tempat, katakanlah tempat A ke tempat B. Nah, untuk biaya pengangkutannya pun ini merupakan apa namanya, sarana prasarana yang termasuk di dalamnya. Sepanjang lagi-lagi lokasi usaha si pemberi kerja ini mendapatkan penetapan daerah tertentu ya, dari siapa? Dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, ada yang menarik di sini bahwa untuk sarana prasarana juga fasilitas yang memang diselenggarakan ya, terkait dengan yang ada di sisi kiri ini bisa diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri ataupun pihak lain, dipercayakan kepada pihak lain yang memang bekerja sama dengan si pemberi kerja untuk apa namanya, menanggung biaya penyelenggaraan sarana, kemudian prasarananya atau fasilitas-fasilitas yang ada di tempat tersebut. Nah, yang pasti Bapak Ibu semuanya terkait dengan sarana prasarana ini ataupun fasilitasnya ya yang diselenggarakan oleh pihak lain termasuk ya, yang memang ada di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten atau kota di mana daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah tertentu. Jadi katakanlah kalau misalnya ternyata di tempat tersebut tidak ada fasilitas kesehatan ataupun pendidikan yang bisa dikatakan memadai gitu ya, maka nanti masih ada satu wilayah yang berbatasan, wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau lokasi usaha. Nah, nanti kita bisa melihat di tabel yang akan kami tampilkan ya, terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini kalau kita bicara mengenai kriteria daerah tertentu. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat kembali definisinya, daerah tersebut memang secara ekonomis punya potensi untuk bisa dikembangkan, tapi prasarananya ternyata tidak didukung oleh eh, transportasi misalnya jangkau, baik melalui laut, udara, ataupun darat, sehingga terkait dengan hal ini si penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan harus bisa mendukung gitu ya daripada pengadaan prasarana yang ada di daerah tertentu tersebut. Nah, dasarnya adalah ketika kita mau menetapkan
daerah tersebut menjadi kriteria daerah tertentu, di sini harus berdasarkan ketidaklayakan dari jenis yang memang sudah ditetapkan di PMK 66 tahun 2023, mulai dari listrik, air bersih, sampai dengan transportasi, angkutan darat, laut, ataupun udara. Nah, dalam ketentuan PMK ini diatur setidaknya ketidaklayakan tersebut terdiri atas 6 dari 11 jenis prasarana ekonomi yang sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya ternyata ada listrik tidak memadai karena apa? Karena PLN-nya padam rata-rata 40 jam per minggu. Biasanya tuh Sabtu Minggu biar pet gitu ya. Kemudian air bersihnya juga ternyata rata-rata hidupnya hanya 40 jam per minggu ngalirnya gitu ya. Kemudian terkait dengan perumahan yang disewa pegawai, ternyata nggak sebanding dengan jumlah pegawai dan keluarga yang ada di perusahaan tersebut. Jadi minimal ada 6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi. Namun dari 6 jenis tersebut, minimal juga ada 1 dari poin 9 sampai dengan 11, yang artinya minimal jalan umum atau jembatannya tidak layak gitu ya. Kemudian terkait dengan pelabuhan laut, sungai, ataupun pelabuhan udaranya juga tidak terdaftar di kementerian lembaga terkait ya. Kemudian transportasinya bagaimana? Transportasinya ternyata trayek transportasi untuk menuju ke sono gitu ya, hanya melalui lokasi usaha dan atau dapat diakses oleh pegawai kurang dari 4 kali per bulan. Nah, tapi lagi-lagi pada poin 9 sampai dengan 11 ya, pada poin 9 sampai dengan 11 termasuk jalan umum, pelabuhan, transportasi gitu ya. Kan ini harus ada salah satunya. Nah, ini tidak termasuk hitungan ketika si penanam modal itu telah membangun prasarana tersebut untuk daerah tertentu. Nah, ini tidak termasuk hitungannya. Jadi artinya di sini Bapak Ibu bisa memahami bahwa kondisi inilah yang memang harus dipenuhi ketika suatu daerah mau ditetapkan sebagai daerah tertentu yang ketetapannya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi terkait hal ini sekali lagi 1 sampai dengan 11 harus terpenuhi minimal 6, tapi dari 6 itu salah satunya adalah nomor 9 sampai dengan 11. Oke, nah berkaitan dengan hal itu juga, jadi kalau kita bicara mengenai natura kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, khusus bagi pemberi kerja yang memiliki izin pertambangan minerba, eh, apa namanya, tata cara untuk mendapatkan SK persetujuannya sebagai penetapan daerah tertentu adalah dengan melakukan permohonan terlebih dahulu, kemudian permohonannya nanti diteliti kelengkapannya, kemudian juga dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sama sebenarnya dengan si apa namanya, pengusaha yang tidak memiliki izin pertambangan minerba. Namun perbedaannya adalah ketika pengusaha tersebut memiliki izin pertambangan minerba, maka untuk SK daerah tertentunya yang berlaku hanya 5 tahun tersebut bisa diperpanjang secara jabatan sampai dengan izin tambangnya habis. Ya, jadi kalau misalnya sisa izinnya apa namanya, kurang dari 5 tahun, misalnya 3 tahun, maka nanti SK-nya, izinnya akan langsung diberikan sekaligus 3 tahun. Tapi kalau misalnya sisa izinnya lebih dari 5 tahun, maka akan tetap diberikan per 5 tahun. Dan ini akan dilakukan melalui apa? Melalui pemeriksaan, tunggu ya sebentar. Melalui pemeriksaan, kemudian perpanjangan, ataupun penghentian perpanjangan secara jabatan. Ya, oke. Lalu kemudian bedanya dengan yang tidak memiliki izin pertambangan minerba adalah ketika SK-nya sudah habis gitu ya, maka perpanjangan hanya bisa dilakukan dengan cara apa? Permohonan. Oke. Lalu kemudian nah, lalu kemudian bagaimana tata cara untuk penetapan daerah tertentunya? Nah, kalau tadi kan kami sudah menyampaikan bahwa melalui apa namanya, permohonan kemudian diteliti oleh DJP dan juga dilakukannya pemeriksaan oleh DJP. Nah, ini adalah flow yang bisa kami tampilkan untuk tata cara penetapan daerah tertentu. Jika
pemberi kerja kemudian melakukan permohonan yang ditujukan kepada Kanwil DJP lokasi usaha gitu ya, atau Kanwil DJP pemberi kerja pusatnya dengan apa namanya ditujukan kepada kepala KPP-nya, maka si pemberi kerja minimal harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam ketentuan PMK 66. Harus menyertakan nomor induk berusaha, kemudian juga peta lokasi, kemudian juga pernyataan ketersediaan prasarana, dan juga SK persetujuan khusus untuk perpanjangan wajib pajak non minerba yang tidak memiliki izin minerba. Penyampaiannya bagaimana? Bisa langsung ke KPP, ya, bisa secara langsung ke KPP, kemudian juga bisa dikirimkan melalui pos ke KPP, ya, atau juga kalau nanti DJP juga sudah membuka sarana elektronik. Nah, setelah diterima kemudian akan diteliti oleh kantor wilayah DJP, dan ini perlakuannya ketika lengkap dan tidak lengkap, maka akan sedikit berbeda ya. Kalau tidak lengkap, maka Kanwil DJP ini akan meminta kembali surat permintaan kelengkapan dokumen yang diterbitkan maksimal 15 hari kerja setelah permohonan lengkap ya. Dan yang pastinya si pemberi kerja juga harus memenuhi 10 hari kerja sejak diterima dari surat permintaan kelengkapan dokumen tersebut. Yang pastinya permohonan ini tidak bisa dipertimbangkan kalau memang sudah lewat waktu. Kalau sudah lewat waktu, maka nanti kembali lagi melakukan permohonan dari awal lagi, ya. Nah, lalu kemudian setelah diteliti oleh kantor wilayah, ternyata sudah memenuhi atau lengkap. Nah, kemudian kantor wilayah ini akan langsung melakukan pemeriksaan, ya. Siapa yang akan melakukan pemeriksaan? Kanwil wajib pajak pusat ataupun Kanwil lokasi. Nah, pemeriksaan ini kurang lebih 4 bulan yang akan menghasilkan SK persetujuan ataupun SK penolakan. Nah, untuk SK persetujuan seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya, ini berlaku 5 tahun. Nah, ketika SK tersebut memang sudah habis, ini kembali lagi seperti yang apa namanya flow yang sudah kami gambarkan di depan sebelumnya ya, slide sebelumnya, bahwa ketika si pemberi kerja atau si pengusaha punya izin minerba, maka akan langsung bisa mendapatkan SK perpanjangan ataupun pemberitahuan penghentian perpanjangan secara jabatannya. Atau kalau tidak memiliki izin minerba, maka harus dilakukan yang namanya permohonan perpanjangan sampai dengan mendapatkan SK persetujuan perpanjangan ataupun SK penolakannya. Nah, eh, apa namanya untuk permohonannya sendiri ya, lagi-lagi ini bisa melihat kondisi yang berwarna biru ya Bapak Ibu semuanya ya, bisa langsung ke KPP atau lewat pos ataupun elektronik. Ditujukannya kepada kepala Kanwil, namun bisa disampaikan ke KPP. Baik, ini sedikit gambaran tentang tata cara penetapan daerah tertentu. Lalu kemudian kami mencoba untuk menyampaikan bagaimana tata cara penilaian dan penghitungan natura dan juga kenikmatan. Kemudian juga sempat di awal sudah menyinggung bahwa kalau natura imbalan dalam bentuk barang, dasar penilaian adalah menggunakan nilai pasar. Tapi kalau misalnya untuk kenikmatan sudah pasti jumlah biaya yang dikeluarkan si pemberi kerja gitu ya, at cost-nya gitu ya. Kemudian actual cost maksud kami. Nah, tapi kalau ternyata ya natura yang diberikan itu barang yang memang semula ditujukan untuk diperjualbelikan. Misalnya bentukan adalah tanah atau bangunan. Nah, ini juga dinilai berdasarkan nilai pasar. Tapi kalau misalnya selain tanah dan bangunan, maka ini dinilai berdasarkan HPP-nya. Nah, contohnya misalnya ada industri pabrikan televisi ya, kemudian memberikan natura kepada pegawai, di mana pabrikan TV ini kan memang tujuan apa namanya semulanya TV-nya memang untuk diperjualbelikan. Namun ketika diberikan kepada pegawai sebagai natura, maka penilaiannya adalah berdasarkan harga pokok penjualan. Baik. Nah, lalu kemudian terkait dengan penilaian atas kenikmatan yang punya masa manfaat lebih dari 1 bulan.
yaitu sepanjang memang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, maka ini dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Kalau misalnya ternyata dalam 1 tahun pemanfaatannya adalah 3 bulan, ya memang dihitungnya per bulan selama 3 bulan tersebut. Ya. Kemudian kalau ternyata kenikmatannya diberikan kepada lebih dari satu penerima. Nah, misalnya ada apa namanya, pemanfaatan fasilitas yang ternyata digunakan lebih dari satu penerima gitu ya. Ada 5 pegawai yang memanfaatkan gitu ya. Maka nanti hitungannya, alokasinya adalah secara proporsional. Base-nya apa? Base-nya pencatatan pemanfaatan kenikmatan tersebut. Misalnya si A pakai berapa hari ya, atau si B pakai berapa jam gitu ya. Kalau jam sih sepertinya eee ini ya, eee, terlalu sempit gitu ya, hari gitu. Hingga nanti kita hitung per proporsionalnya, seperti itu. Lalu kapan saat pemotongan PPh-nya? Nah, terkait dengan saat pemotongan PPh-nya memang ketika kita bicara mengenai PMK 66 tahun 2023 ini yang memang berlaku ya untuk per 1 Juli 2023 atas penggantian ataupun imbalan yang diterima ataupun diperoleh dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni yang belum dilakukan pemotongan PPh, maka ini ketentuannya dihitung dan dibayar sendiri ya. Kemudian harus dilaporkan oleh si penerima SPT pajak penghasilannya. Oke, ya. Jadi, memang kemarin juga sempat ada perusahaan yang ternyata karena hati-hati sekali gitu ya, sepanjang 2022 karena sudah bunyi di Undang-Undang HPP di Oktober 2021, kemudian di 2022 melakukan pemotongan gitu ya, karena memang prinsipnya hati-hati daripada nanti kenapa-kenapa gitu kemudian dilakukan pemotongan. Maka ini berdasarkan ketentuan kan 2022 tidak ini ya, tidak dikenakan, tidak menjadi objek gitu ya, eee tidak dikenakan maksud kami gitu ya. Maka untuk si pemberi kerja silakan lakukan saja pembetulan ya, kemudian juga untuk si penerima yang memang dipotong PPh atas natura ataupun kenikmatan tersebut juga silakan saja lakukan pembetulan. Nah, nanti kan ada metodenya ya ketika memang sudah bayar padahal belum dikenakan ketentuannya belum mengatakan dikenakan, maka nanti bisa gitu ya lewat pengembalian pendahuluan. Lalu kemudian ini kami memberikan contoh, misalnya ada hubungan jasa antar wajib pajak. Kita mau ke contoh penilaian. Ada seorang bintang iklan, tanda tangan kontrak dengan perusahaan kosmetik. Nah, untuk iklanin produk kosmetiknya di media sosialnya. Atas jasanya si bintang iklan tersebut, di Desember 2023, dia terima penggantian ataupun imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari perusahaan kosmetik tersebut. Nah, dan diketahui HPP-nya adalah sebesar 10 juta seluruh alat kosmetik tersebut. Dari ilustrasi ini, si bintang iklan ini judulnya adalah menerima penghasilan dalam bentuk natura di bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 dengan nilainya adalah 10 juta rupiah sesuai dengan HPP-nya ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita coba untuk ilustrasikan bagaimana dengan pekerjaan antara si pemberi kerja dengan pegawai. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari banyak sekali pertanyaan yang kalau misalnya ada sewa apartemen, apakah termasuk dengan IPL-nya ataukah dengan biaya utilitasnya juga gitu ya. Nah, ini saya sedikit kasih gambaran. Ketika bulan September 2023 ada perusahaan yang memberikan fasilitas apartemen kepada pegawainya. Apartemen tersebut disewa oleh si perusahaan dari pihak ketiga secara bulanan. Nah, selama bulan September biaya-biayanya yang dikeluarkan adalah sewa apartemennya 50 juta, kemudian IPL-nya 15 juta,
utilitasnya termasuk tagihan listrik, air, dan juga internet yang adalah 10 juta, maka totalnya adalah 75 juta. Jadi total keseluruhan dari bulan September adalah 75 juta. Nah, karena fasilitas tempat ini hak penggunaannya dipegang oleh pegawai secara individual, maka ini dikecualikan dari objek PPh sepanjang nilai keseluruhannya itu sebenarnya nggak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Tapi karena memang jumlah total biayanya adalah 75 juta, maka fasilitas apartemen yang jadi objek pemotongan PPh 21 adalah sebesar 73 juta. Didapat dari mana? 75 juta dikurangin threshold-nya tadi 2 juta, maka didapat 73 juta. Inilah yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21-nya. Nah, ini contohnya ya. Lalu kemudian bagaimana contoh alokasi kenikmatan berdasarkan cara pemanfaatan kenikmatan. Tadi kan kami sempat singgung-singgung pengalokasian secara proporsional. Nah, ini contohnya ilustrasinya. Ada dua direktur katakanlah direktur A dan juga B, dapat fasilitas buat perahu bermotor ya sebagai sarana olahraga. Powerboat lah ini. Dipakainya giliran. Nah, si perusahaannya kemudian menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Jadi kita masih bicara nih sepanjang bulan September misalnya contohnya. Direktur A kemudian dicatat menggunakan atau memanfaatkan perahu motor tersebut selama 10 hari. Kemudian direktur B-nya menggunakan selama 15 hari. Pada saat penggunaan keduanya, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan terkait dengan penyediaan fasilitasnya adalah pertama biaya penyusutan atas perahu bermotor tersebut sebesar 480 juta setahun. Kemudian biaya pemeliharaannya selama bulan September adalah 15 juta. Ada juga biaya operasional termasuk bahan bakar untuk bayar kru dan juga lain-lain yang dikeluarkan selama bulan September nilainya 10 juta. Nah, ini kan ada dua yang menggunakan pegawainya, Bapak Ibu ya. Maka untuk mengetahui bagaimana nilai yang diterima antara Direktur A dan juga Direktur B, kita lakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, kita tentukan dulu biaya penyediaan fasilitas perahu bermotornya untuk bulan Septembernya aja. Ya. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui pengalokasiannya selama bulan September, based on-nya adalah catatannya berdasarkan hari pemakaiannya. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu biaya fasilitas untuk si perahu bermotornya dulu. Ini dihitung alokasinya kan nilai manfaatnya lebih dari 1 bulan, ya. Maka kita ketahui untuk nilai manfaat lebih dari 1 bulan adalah biaya penyusutannya. Biaya penyusutannya tadi kita setahun 480 juta, maka untuk bulan September adalah 40 juta. Jadi ketahuan biaya penyediaan fasilitas untuk secara keseluruhannya. Yang pertama, biaya penyusutannya 40 juta di bulan September ya. Pemeliharaannya tadi di atas disebut juga 15 juta, kemudian operasionalnya termasuk bahan bakar, kru dan lain-lain 10 juta. Totalnya adalah 65 juta. Itu langkah pertama, kita sudah dapat total biayanya. Langkah keduanya adalah alokasi per direkturnya, karena dicatat direktur A adalah 10 hari menggunakannya, direktur B-nya 15 hari. Maka 10 hari dibagi 25 hari dikali total biayanya 65 juta. Didapat objek PPh pasal 21-nya adalah 20 juta untuk direktur A dan 39 juta untuk direktur B. Nah, seperti itu contoh ilustrasinya. Terakhir mungkin ini ada 2 contoh ilustrasi yang kami sampaikan untuk contoh saat pemotongan PPh-nya. Ada seorang artis memberikan jasa promosi berbayar ke sebuah hotel. Atas jasa promosi bayarnya, si artis punya dapat imbalan lah 8 voucher, terus vouchernya bisa digunakan menginap 8 malam. Nah, kontraknya ditandatanganin 1 Januari 2024. Saat itu juga dikasih vouchernya. Nah, atas pemberian voucher tersebut maksud kami ya,
ini kan kenikmatan dalam bentuk fasilitas, nginep loh, 8 voucher yang diserahkan langsung di tanggal 1. Nah, ini dilakukan pemotongan PPh 21-nya kapan? Yaitu pada akhir bulan penyerahan hak untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024. Nah, lalu kemudian contoh ilustrasi yang kedua adalah contoh saat pemotongan PPh-nya ketika sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi kemudian memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan kepada perusahaan B, kemudian si perusahaan B ini adalah sebuah produsen ekskavator yang mulai pembangunannya tanggal 1 Januari 2025, atas jasa konstruksinya di kontrak disebut bahwa nanti si PTB ini akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator kepada PTA ya saat proses konstruksinya selesai. Nah, karena konstruksinya sudah selesai di tanggal 6 Desember 2025, udah setahun ya, kemudian PTB menyerahkan 5 buah ekskavator kepada PTA. Nah, jadi, atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan bentuk natura yang diterima oleh si PTA, yang 5 buah ekskavator tadi, dipotong PPh-nya adalah PPh Finot ayat 2 atas jasa konstruksi, pada akhir bulan saat dilakukannya pengalihan ekskavator, yaitu bulan Desember 2025. Walaupun tadi kan judulnya mulai pembangunannya tanggal 1 Januari 2025 ya, tapi pas pengalihannya kan Desember. Maka dilakukannya pemotongan adalah akhir bulan Desember 2025. Nah, seperti itu contoh ilustrasinya. Yang jelas untuk SK penetapan daerah, ini ketentuan peralihan dan juga penutupnya ya. Untuk SK persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterbitkan lewat PMK 167 yang masih punya jangka waktu pemberlakuan, ini tetap berlaku. Ya, kecuali nanti kalau misalnya sudah habis, maka kemudian kita gunakan aturan PMK 66 tahun 2023. Nah, kemudian perlakuan natura dan kenikmatan daerah tertentu ini ya didasarkan pada ketentuan di pasal 8 seperti yang kami sampaikan tadi, apa aja termasuk tempat tinggal, pelayanan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan juga olahraga tapi tidak termasuk olahraga yang mahal gitu ya. Kemudian proses penyelesaian permohonan untuk penetapan perpanjangan daerah tertentu yang ongoing akan diselesaikan dengan PMK baru ini ya yang masih berjalan. Kemudian untuk penetapan perpanjangannya yang dinyatakan belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya nanti akan diminta oleh si Kanwil dari kami ya. Kanwil pemberi kerja berstatus pusat nanti akan meminta kelengkapan dokumen dalam jangka waktu 15 hari. Tapi ingat ya, setelah diterima dalam jangka waktu 15 hari setelah diterima maka si pemohon ya si pengusaha ini pemberi kerja harus memenuhi dalam jangka waktu 10 hari. Nah, lalu kemudian permohonan yang memang sedang dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau memang belum diterbitkan keputusan setelah 4 bulan, maka harus diterbitkan keputusan paling lambat 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap atau 1 bulan sejak PMK ini berlaku ya. Jadi masih ada waktu ketika memang belum diterbitkan keputusan masih ada waktu. Kemudian terkait dengan si pemberi kerjanya yang punya izin pertambangan minerba, yang sudah memiliki SK penetapan daerah tertentu yang masa berlakunya berakhir setelah PMK ini berlaku, ya lagi-lagi harus mengajukan permohonan kembali dan kemudian dalam rangka perpanjangannya paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada SK penetapan daerah tertentu. Ya, oke. Jadi saat PMK ini berlaku, PMK 167/2018 dinyatakan tidak berlaku ya Bapak Ibu, dan pastinya PMK ini berlaku mulai 1 Juli 2023. Demikian pemaparan kami terkait dengan tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak yang disediakan di daerah tertentu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya, Bapak Ibu semuanya, dan kami kembalikan lagi ke Enforce dan juga Budian. Baik, terima kasih Budian dan Pak Rian untuk pemaparannya.
Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat agar kami dapat jawab di sesi kedua nanti.